Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya dan teman-teman sejawat di SMA Immanuel. Untuk pagi ini saya Suharyoko bersama Pak Deden Wismaya akan melakukan aksi nyata, yaitu pada modul 1.4 budaya positif sekolah pendidikan, ya. Karena kami sedang melakukan pendidikan calon guru penggerak, kami akan berbagi pengetahuan yang kami dapat pada guru penggerak tentang budaya positif di sekolah. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Deden Kusmaya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Sehat selalu? Sehat. Oke, Bapak Ibu. Jadi kami di sini berdua itu ingin berbagi. Ya, ingin berbagi bukan bermaksud untuk mengajari, tetapi kami di sini untuk berbagi tentang apa yang sudah kita dapatkan selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini kami menawarkan beberapa hal-hal positif. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah demi kemajuan sekolah kita. Jadi pada modul 1.4 ini tentang budaya positif sekolah, apa saja sih yang akan kita dapatkan selama beberapa waktu ke depan, ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang kedisiplinan. Jadi kita akan mengetahui apa sih sebenarnya tentang kedisiplinan. Kemudian nanti juga ada tentang hukuman, tentang konsekuensi. Kemudian ada manajemen penyelesaian masalahnya, ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi kami menawarkan bahwa menegakkan kedisiplinan itu tanpa hukuman. Emang bisa? Ya, emang bisa. Nggak bahaya tak? Nah, seperti itu ya. Jadi emang bisa menegakkan kedisiplinan tanpa hukuman. Nah, ini menjadi tantangan kita semua. Maka inilah yang akan kita tawarkan ke depan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya disiplin, ya. Makna disiplin. Nah, ini ada tulisan yang lumayan banyak. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi saya akan sedikit bercerita dulu. Boleh dong bercerita, ya. Jadi hidup tanpa cerita itu tiada makna, ya. Jadi hidup tiada cerita itu nggak ada makna. Ya, jadi ada makna dalam setiap peristiwa, ada hikmah dalam setiap kisah. Nah, seperti itu. Jadi Ki Hajar ini adalah tokoh pendidikan Indonesia, semuanya kenal, semuanya tahu. Saya kira, ya, dengan filosofinya ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karso, dan Tutwuri Handayani. Nah, Tutwuri Handayani ini ada di sini. Ini dijadikan semboyan, ya, sebagai simbol pendidikan nasional Indonesia. Jadi Ki Hajar itu pada masa pergerakan, ya, pada masa kolonialisme itu berjuang melawan kolonialisme Belanda melalui pendidikan, ya, melalui pendidikan, di mana Ki Hajar ini mendirikan taman siswa, ya, taman siswa sampai sekarang masih ada tuh perguruan taman siswa. Itu hasil dari yang didirikan, ya, yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sampai sekarang masih eksis. Mendirikan taman siswa. Mengapa namanya taman? Jadi Ki Hajar itu menginginkan bahwa sekolah itu menjadi taman yang asik, taman bermain untuk anak-anak, ya, untuk anak-anak, untuk siswa. Jadi bagaimana siswa itu supaya betah tinggal di sekolah, ya, ingin cepat-cepat datang ke sekolah dan pulangnya itu belakangan, istilahnya gitu, ya. Jadi nantilah pulang. Jadi betah di sekolah, bukan seperti sekarang.
datang terlambat, pulang lebih cepat. Ya, jadi makanya Ki Hajar mendirikan taman siswa itu supaya sekolah itu seperti taman bermain yang asik dan menyenangkan, bisa saling berbagi, bisa saling bercerita antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru, bahkan guru dengan guru. Jadi akan ada interaksi yang positif dan interaksi yang menyenangkan. Makanya adalah di sini ada kedisiplinan. Lanjut, sungguh pun disiplin itu belum apa? Ya, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan untuk mewujudkan kedisiplinan dengan sekeras-kerasnya. Jadi kedisiplinan itu berasal dari diri kita sendiri. Ya, jadi kita nggak usah ngurusin orang lain. Kamu terlambat, ataupun ini si A terlambat, si B terlambat. Kedisiplinan itu dari kita sendiri. Ya, kita nggak usah ngurusin orang lain yang terlambat dan sebagainya. Kita penting urus diri kita sendiri. Oke, selanjutnya apa ya Pak? Nah ini, jadi kita datang tidak terlambat, ya Bapak Ibu. Jadi siswa itu datang tidak terlambat, artinya tepat waktu. Itu ada mungkin ada motivasinya, ya ada motivasi yang mendorong siswa kita itu datang lebih cepat, artinya datangnya tidak terlambat. Misalkan selama ini kan kita masuk jam 7.15, sementara siswa kita akan datang 6.30 sudah datang, ataupun jam 7, artinya tidak terlambat. Itu ada teori motivasi. Nah, teori motivasi ini Bapak Ibu yang harus kita ketahui sebagai guru. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernahkah kita Bapak Ibu melihat siswa ataupun bertanya kepada siswa, "Lu jam segini kok sudah datang ke sekolah?" "Iya Pak, supaya saya tidak dapat sanksi." Mungkin Bapak Ibu pernah seperti itu ya, mendengar ataupun bahkan melihat atau bertanya. Nah, ini teori motivasi yang pertama, untuk menghindari hukuman. Ya. Datang 6.30, masih pagi banget. Ditanya, katanya untuk menghindari hukuman ataupun supaya tidak disanksi, supaya tidak diskorsing, supaya tidak mendapat ya teguran ataupun dimarah oleh Bapak Ibu gurunya. Ya, Bapak Ibu guru pernah merasakan seperti ini. Ya, pernah kita lihat ada di lingkungan kita. Next, nomor 2 itu untuk mendapatkan imbalan. Ya, imbalan. Jadi imbalan ini Bapak Ibu perlu namanya hati-hati ya, memberikan imbalan atau penghargaan. Jadi anak-anak, ayo kita belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Nanti kalau nilainya di atas KKM, misalnya KKM 70 mendapatkan 90 atau 100, nanti Bapak kasih coklat. Nah, maka anak akan berlomba-lomba untuk belajar demi mendapatkan imbalan. Ya, apakah bagus seperti itu? Ya, apakah bagus? Ya, kurang bagus juga. Ya, jadi anak itu pengen mendapatkan nilai 100 demi mendapatkan coklat, ya, demi mendapatkan sesuatu imbalan dari Bapak Ibu gurunya. Terus nanti kalau nggak ada imbalan ini, ya melempem lagi, ya nggak malas-malasan lagi. Ayo kita belajar dong supaya dapat nilai 100. Maka akan ada yang tanya, "Pak, kalau saya dapat nilai 100, saya dapat coklat enggak Pak?" Terus Pak gurunya bilang, "Enggak, hari ini Pak guru enggak bawa coklat." Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya siswa kembali malas, ya, mengejar cita-cita itu karena ada maunya. Nah, seperti itu. Ya, ini teori motivasi. Itu ada yang pertama tadi tentang hukuman, mendapat imbalan. Yang kedua, yang ketiga
itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, di antara poin 1, 2, dan 3 yang terbaik ataupun yang paling baik itu justru yang nomor 3. Jadi bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada siswa, kepada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, memang benar-benar dari hati yang paling dalam. Ya, jadi anak-anak ini mendapatkan nilai 80, 90, 100 itu bukan karena takut dihukum, bukan karena pengen atau menginginkan imbalan, ya, tapi dari hati. Jadi kalaupun nanti tidak dikasih coklat juga tetap mendapatkan nilai 80, 90, 100. Kalaupun tidak dihukum juga tadi berkaitan dengan kedatangan juga akan tetap datang tepat waktu, ya. Dan kalau seperti ini melalui pembiasaan seperti ini mudah-mudahan akan terus dilakukan. Nah, ini menjadi bagian dari budaya positif sekolah. Oke, jadi sekali lagi ada 3 teori motivasi yang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru semua. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga itu adalah benar-benar untuk menghargai diri, benar-benar dilakukan dari hati yang paling dalam, benar-benar dari kepercayaan mereka, kepercayaan para siswa, ya, kepercayaan terhadap dirinya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi setelah kita tahu tentang arti disiplin tadi, ya, kemudian motivasi, apa sih motivasi siswa itu sebenarnya, kita akan kaitkan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yoko. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Deden. Berbicara tentang hukuman, Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini sangat berbeda, ya. Sering kita melihat bahwa murid-murid kita sering kita hukum, ya, sering kita hukum dia terlambat, kita hukum suruh lari lapangan, ya. Nah, kita belajar tentang hukuman, ya. Nah, identitas gagal ini. Hukuman, suatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Itu yang dilakukan suatu hukuman, ya. Seperti anak bentuk berlari di lapangan, ya, biar aja, biar capek, biar besok dia nggak terlambat lagi, model seperti itu. Nah, kalau disiplin, konsekuensi, ya, sesuatu harus terjadi, ya. Kalau restitusi merupakan pilihan, ya. Nah, untuk yang hukuman lain tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau anak-anak murid kita diberikan hukuman, Bapak Ibu, dia kan tidak nyaman di sekolah dalam waktu yang panjang. Kalau konsekuensi, ya, tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Kalau kita melakukan konsekuensi bagi anak, memang si murid itu tidak nyaman, tapi dalam waktu jangka yang pendek, ya. Beda dengan hukuman yang kita berikan, itu berlaku bisa waktu yang panjang, kekecewaan dia bisa dengan waktu yang panjang. Nah, kalau dengan restitusi menguatkan anak untuk murid, ya, atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kita memberikan penguatan bagi jiwa anak ini. Terus untuk hukuman juga, si korban mendapatkan keadilan, ya, kesannya seperti itu. Konsekuensi, korban tidak diabaikan, restitusi, korban mendapatkan ganti, ya. Untuk murid dan anak akan tersakiti, siswa dibuat tidak nyaman, restitusi, anak mendapatkan penguatan, ya, penguatan hati. Nah, inilah beda-bedanya. Perilaku pasif agresif meningkat,
Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, konsekuensi. Ya. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Bagaimana memecahkan masalah? Anak misalnya dia tertidur waktu belajar, ya, kita bisa tahu apa penyebabnya dia tertidur. Apakah main game sampai malam, ataukah dia memang lagi susah tidur karena sakit, seperti itu, ya. Jadi kita bisa pecahkan masalahnya. Dengan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, ada murid-murid beberapa tahun yang lalu, murid kita yang tidak tahu takut dengan hukuman. Ada, Bapak Ibu. Si siapa itu ya? Bapak Ibu tahu lah ya. Nah, itu sebabnya apa? Dia di rumah aja sudah selalu dimarahin sama orang tuanya. Dia sudah kebal terhadap hukuman. Di sekolah dia datang terlambat, ya. Dia datang terlambat, kita hukum lari lapangan, kita suruh ngepet, itu bagi dia nggak takut lagi. Dia sudah kebal dengan hukuman. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Ya, ini konsekuensi. Dengan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Ya, seperti murid yang terlambat tadi. Ya, kalau kita pecahkan secara restitusi, dia akan bertanggung jawab. Oh, dia terlambat kenapa? Terlambat datang ke sekolah, sedangkan masuk sekolah jam 7. Dia sampai sekolah jam setengah 8. Ya, setengah 8. Dia bisa bertanggung jawab. Oh, saya harus bangun lebih pagi lagi berarti. Bangun lebih pagi, bangun setengah 7, ya. Perjalanan dari rumah ke sekolah 15 menit sampai 20 menit, jadi dia tidak terlambat. Seperti itu. Jadi ada timbul di hati dia untuk lebih bertanggung jawab. Nah, tentang hukuman juga berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Institusi itu sekolah, ya. Kalau anak terlambat, anak tertidur, anak tidak mengerjakan PR, ini hanya berlaku di sekolah, di tempat kita ini, ya. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau konsekuensi membangun, ya, membangun si anak atau siswa ini mengikuti peraturan dalam masyarakat di lingkungan rumah maupun lingkungan di mana murid itu berada. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, ya, jangka waktu panjang, ya. Dia membutuhkan waktu yang panjang. Dia sadar si anak tersebut. Terus selanjutnya, nah, peraturan adalah kamu harus lari lapangan 7 kali karena kamu terlambat, seperti itu. Nah, kalau di konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, ya. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Ya, oh ya, yang saya yakini bahwa datang ke sekolah itu tidak terlambat, nggak boleh terlambat, itu yang saya yakini. Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Supaya saya tidak terlambat, saya harus lebih bangun pagi, Bu. Nah, seperti itu, Bapak Ibu, ya. Anak-anak kita harus tahu keyakinan apa yang ada pada dia. Seperti dia tidak mengerjakan PR, ya, tidak mengerjakan tugas. Kita bisa tanyakan, apa yang kamu yakini? Ya, Bu, bahwa ya, Pak, bahwa PR harus saya kerjakan, saya selesaikan di rumah, ya. Apa yang kamu bisa untuk perbaiki, ya? Hari-hari ke depan saya akan melakukan itu, menyelesaikan tugas sekolah, tugas PR itu di rumah. Nah, untuk hukuman, murid tidak akan murid atau anak itu membenci peraturan, ya. Efeknya ini, ya. Murid akan menghormati peraturan kalau konsekuensi, ya. Kalau restitusi, murid siswa, ya, itu menghormati dirinya dan orang lain, ya. Kalau hukuman bersifat negatif, konsekuensi netral. Kalau restitusi itu positif. Jadi dari tabel ini kita bisa lihat mana yang baik, yaitu dengan restitusi. Hukuman juga bisa berbeda. Awas kalau dilakukan lagi, ya, nanti kamu, kalau kamu terlambat besok,
Nanti kamu hari ini kamu lari 7 kali, besok terlambat kamu 8 kali, besoknya lagi 9 kali, besoknya lagi 10 kali. Itu merupakan hukuman. Karena hukuman itu tadi apa? Menimbulkan rasa sakit. Ya, sakitnya di sini loh, Bu. Sakitnya di sini loh, Pak. Konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Ya. Restitusi, apa hal yang ini sungguhnya ingin kamu lakukan. Ya, seperti itu model-modelnya ya. Hukuman modelnya paksaan. Ya, kalau konsekuensi itu stimulus ya, responnya bagaimana. Kalau restitusi itu teori kontrol ya. Nah, hukuman itu mendorong menyalahkan diri siswa. Hukuman sifatnya ya. Kalau konsekuensi itu mendorong kepatuhan, restitusi mendorong disiplin positif ke arah positif ya. Siswa tentunya akan lebih nyaman kalau kita lakukan apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan, seperti itu. Siswa akan lebih nyaman ya. Konsep diri buruk, ini efek dari hukuman. Konsep diri buruk ya. Konsep diri ini akan menjadi baik, ini konsekuensi. Konsep diri ini semakin kuat, ini kalau di restitusi. Untuk selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Nah, ada setiap kelas Bapak Ibu, setiap kelas yang kita ajar ini memiliki keyakinan kelas ya. Ada perbedaan keyakinan kelas, keyakinan sekolah ya, dengan peraturan sekolah adalah kesepakatan ya. Ini kesepakatan bersama yang dibangun siswa dengan guru ya, guru dengan sekolah dengan murid, seperti itu. Ini keyakinan. Itu selanjutnya, nah, pembentukan keyakinan kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Abstrak itu masih ngawang ya, masih ngawang. Tapi kalau konkret itu jelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal ya, umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, selalu ke arah positif. Ini untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Misalnya di kelas yang Bapak Ibu yang kita ajar itu ada keyakinan kelas sekitar 50 atau 650 keyakinan kelas. Tentunya murid itu akan susah ya, susah untuk terlalu banyak ya Pak Deden ya. Terlalu banyak yang harus dihafal. Bayangkan peraturan keyakinan kelas sebanyak 650 keyakinan kelas. Waduh ya, untuk menghafal rumus-rumusnya sudah menjadi beban ya, apalagi menghafal keyakinan kelas. Tapi ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ambil yang singkat-singkat saja ya, yang mudah diingat oleh siswa, yang menjadi suatu keyakinan. Keyakinan kelas contohnya apa? Bahwa saya datang tidak terlambat, saya mengerjakan PR. Saat proses belajar mengajar, saya tidak boleh tertidur. Itu keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang saya miliki. Keyakinan kelas di sekolah A dan sekolah B tentunya berbeda ya, ini tergantung kesepakatan. Nah, 5, keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Bisa diterapkan ya, bisa diterapkan. Misalnya seperti ini, hal keyakinan kelas yang tidak bisa diterapkan. Misalnya sekolah, kelas itu ya, kelas itu panas, nggak ada AC, nggak ada kipas angin, tetapi siswa diwajibkan saat masuk kelas, memasuki kelas harus memakai jaket. Itu jelas-jelas tidak bisa diterapkan, bukan begitu Pak Deden? Ya, itu hal-hal yang tidak bisa diterapkan ya. Masuk saat belajar mengajar diwajibkan memakai hoodie. Wah, itu hal yang nggak bisa diterapkan. Kita harus lihat kondisinya. Kondisi di Indonesia di sini ruang panas ya, nggak ada AC ya, nggak ada kipas, mau pakai ini. Kecuali kalau di kutub
sekolah di kutub ya, siswa wajib memakai hoodie, moyong jaket supaya nggak kedinginan seperti itu ya. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu harus bisa diterapkan di kelas tersebut, di lingkungan tersebut. Selanjutnya, nah, pembentukan keyakinan kelas ya, yang selanjutnya semua warga kelas hendaknya ikut kontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Jadi ini keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh kita sendiri, Bapak Ibu ya, tidak dibuat oleh kita sendiri, tapi bersama-sama dengan siswa. Yuk, keyakinan kelas kita buat apa ya, ajak murid untuk memberikan suatu pendapat, keyakinan kelas yang harus diterapkan. Untuk yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Apakah sudah tepat keyakinan kelas yang kita buat ini? Ya, dari waktu ke waktu. Minggu ini kita review lagi, apakah sudah tepat? Ya, kalau bisa jadi terkendala dengan cuaca, terkendala dengan keadaan ya. Makanya kita harus pratinjau ya, ditinjau ulang lagi dari waktu ke waktu. Selanjutnya, nah, kebutuhan, berbicara tentang kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar kita, kebutuhan dasar murid ya. Ada manusia itu memiliki dasar ya, memiliki dasar itu yang paling ini yang harus ada ya, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, contohnya kesehatan, makanan, dan tempat tinggal. Ini kebutuhan dasar ya, bertahan hidup. Gimana coba kalau nggak ada makanan, nggak ada minuman? Apa bisa anak sekolah dengan bagus, anak sekolah dengan sehat? Ya, Bapak Ibu, bisa. Nah, kesehatan, ya, tempat tinggal. Tempat tinggal ini kebutuhan dasar. Jangan sampai seperti ada mahasiswa di satu negara, ya, yang saya baca di artikel beberapa waktu lalu, itu di Jepang. Itu kondisinya orang tuanya bangkrut sampai dia harus tinggal di bawah jembatan, di dalam kardus dia tidur. Ini seorang wanita mahasiswi ya. Nah, berarti apa? Kebutuhan dasarnya aja tidak terpenuhi, yaitu tempat tinggal. Kita harus memenuhi kebutuhan dasar itu. Untuk yang kedua, kasih sayang, ya, rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Ini penting, ya. Setiap manusia ini memiliki rasa, ya, butuh kasih sayang, ya, butuh cinta, butuh rasa diterima. Sini, nak, ya, kita murid. Kamu di sini menjadi murid Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Ada rasa diterima. Ya, kebutuhan dasar untuk diterima, contoh kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya, sosial, ya, sesama, ya, si Joni dengan si Ratna, si Desi dengan si Robert. Nah, ada hubungan ya, mereka saling terjadi koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Jangan sampai anak-anak kita, murid-murid kita ini menjadi terbuli, ya, terpisah dari kelompoknya, ya, tidak diterima dengan kelompoknya, tidak diterima kehadiran anak tersebut di kelas ini, tidak diterima. Jangan sampai itu terjadi di sekolah kita, karena kita membangun sebuah budaya positif, ya, di apapun itu, ya, latar belakang anak itu bagaimana, latar dari suku, agama, kondisi finansialnya, kita harus terima itu Bapak Ibu, dan teman-teman di kelasnya pun harus menerima kehadiran teman-temannya, sesama teman harus menerima, ya, terjadinya koneksi sosial yang baik. Meningkatkan budaya positif di sekolah kita, supaya sekolah kita SMA Emmanuel di tempat ini semakin ke arah positif, membudaya, ya.
suatu kebiasaan positif itu membudaya, menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan pada siswa-siswa dan kita, Bapak Ibu guru, sebagai Dewan Guru, kita juga harus melakukan itu. Untuk selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia itu meliputi penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Contohnya, kebutuhan meliputi keinginan itu dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, meliputi self-esteem, ya, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh, ya, meninggalkan pengaruh, penguasaan, kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Wah, kamu hebat nak, ya, kamu bisa melakukan menyelesaikan soal yang susah itu butuh pengakuan. Kebutuhan dasar manusia itu butuh diakui. Kemampuan dia, kompetensi murid itu butuh diakui. Itu karena itu kalau kita mengakui kebutuhan, mengakui kompetensi siswa tersebut, mengakui keahlian siswa tersebut, maka kebutuhan dasar siswa tersebut terpenuhi, yaitu kebutuhan dasar dari pengakuan atas kemampuan. Nah, kamu hebat loh dance-nya, kamu pinter ya, bisa ya kamu menghafal gerakan yang begitu banyak. Kayaknya kemarin kalau saya hitung kemarin ada 1578 gerakan itu. Banyak benar gerakannya. Kamu bisa hafal. Pak Yoko aja menghafal 10 gerakan aja gak hafal. Kamu 1758 gerakan kamu hafal. Bedanya ya, 1758 gerakan pada dance tersebut dihafal. Langkah luar biasanya. Ya, nah itu butuh pengakuan. Si siswa akan merasa tersanjung, ya, merasa kemampuannya diakui, ya, merasa kompetensinya diakui dalam gerakan tubuh, ya. Nah seperti itu, bayangkan, ya, 1758 gerakan itu bisa hafal, ya. Terus selanjutnya, kebutuhan dasar manusia juga kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Contoh, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, ya, tapi dia jangan dicoba-coba, ya. Nah, tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini bagus, ya. Mencoba hal-hal yang baru, ingin mencoba-coba, ya, bisa kita melakukan, kita ajak murid-murid melakukan percobaan, ya, melakukan percobaan di lab, ya, bikin campuran-campuran ternyata meledak juga, ya, lab jadi meledak karena terjadi kebakaran, ya. Oh, karena apa? Ya, rupanya campuran-campuran kimianya itu kurang pas, ya, tapi untuk ada pemadam kebakaran kemarin, ya. Ada tabung pemadam kebakaran, jadi untungnya bisa dikendalikan apa yang terjadi di itu. Bisa juga mencoba-coba, ya, mencoba-coba kita ajak murid untuk memberikan suatu kebebasan. Yuk coba bikin adonan, ya, kita bikin adonan odading, ya. Bikin odading. Ternyata odadingnya pengembangnya terlalu banyak, ya. Dibikin kecil, digoreng jadi gede bener, ya. Nah, karena pengembangnya kebanyakan, raginya kebanyakan. Ternyata kurang pas, ya. Ada adonan yang malah keras, nggak mengembang, seperti itu bisa, ya. Anak-anak, kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu kebebasan, ya. Diberikan kebebasan. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar lagi, Bapak Ibu, ya. Ini kebutuhan saya, kebutuhan Bapak Ibu, dan kebutuhan para siswa kita di SMA Immanuel ini, ya. Ini kebutuhan dan dimanapun, ya, itu kesenangan, ya, kebutuhan untuk merasa senang. Bapak Ibu merasa senang, butuh merasa senang, ya. Contoh kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, ya. Nah, kita bisa, jangan kita tertawa melihat kesusahan orang lain, jangan, ya. Kalau kita melihat murid kita dibully dengan temannya, kita tertawa, itu nggak boleh, Bapak Ibu. Nggak boleh, ya. Kita harus membudayakan budaya positif, ya. Boleh kita senang, ya, senang tanpa meninggalkan hal-hal positif,
Ya banyak hal-hal yang membuat kita senang. Ya, senang itu nggak bayar kok. Ya, bahagia itu nggak bayar. Ya nggak Pak Deden? Ya, bahagia itu gratis. Bahagia itu haknya kita. Bahagia itu haknya kamu. Bahagia itu haknya Bapak Ibu. Ya, kita wajib bahagia. Ya, lanjut. Nah, untuk posisi kontrol, tahapan posisi kontrol nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Deden Ismaya. Untuk posisi kontrol nanti Bapak Deden Ismaya akan melanjutkan bagaimana sistem posisi kontrol ini yang akan dilakukan di sekolah kita Bapak Ibu. Bapak Deden Ismaya untuk melanjutkan materinya. Baik, terima kasih Pak Yoko sudah panjang lebar menjelaskan tentang apa tadi Pak Yoko? Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar, terus apa lagi tadi? Oh lupa. Ya, ada kebutuhan dasar, kemudian pembentukan keyakinan kelas, Restitusi, kemudian perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang posisi kontrol. Apa itu posisi kontrol? Nah, kalau saya melihat posisi kontrol ini Bapak Ibu ini sebagai manajemen kita seorang guru untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami ataupun yang terjadi di sekolah, ya, manajemen kontrol. Posisi kontrol ini ada 5. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mengalami posisi itu, ya, ada 5 nanti, ya, pernah mengalami di posisi itu. Jadi nanti ada sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan juga manajer. Sebaiknya kita akan melihat dulu video tayangan. Ini nanti ada video pendek ini yang menjelaskan tentang menceritakan tentang posisi kontrol. Ya, kita akan tonton dulu Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan
Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan video ya, jadi setelah melihat video tadi mungkin kita bisa mengevaluasi ataupun merefleksi diri ya. Tadi saya lihat waktu nonton video ada Bapak Ibu yang tertawa-tertawa, mungkin oh saya pernah seperti itu ya, oh saya tadi ataupun kemarin melakukan seperti ini, tindakan seperti ini terhadap siswa. Oh berarti posisi saya sebagai penghukum ataupun sebagai teman ya. Ya ini posisi kontrol ini sebenarnya strategi kita ataupun manajemen kita dalam menangani suatu kasus, suatu permasalahan yang dialami oleh siswa. Baik, kita lihat satu persatu. Tadi ada 5. Yang pertama kita akan melihat dulu sebagai penghukum ya. Penghukum, kalau dengar kata-katanya sepertinya ekstrim ya. Penghukum, guru kok penghukum ya. Guru kok menghukum, siswa kok dihukum. Jadi dalam tanda kutip menjadi semacam beban bagi siswa. Saya tadi dihukum oleh Bapak guru ya. Jadi yang namanya hukuman itu ya cocoknya untuk orang-orang atau pelaku kriminal ya, penjahat-penjahat di luar sana, hukum ya, beri hukuman yang setimpal, hukuman yang adil, hukuman yang dan lain-lainnya. Tapi kita kan di lingkungan pendidikan, alangkah baiknya kalau kita tidak menerapkan ataupun posisi kita bukan posisi penghukum ya, tidak menerapkan hukuman, tidak memberikan hukuman. Karena nih seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik, push up lah, lari lah ya, ataupun verbal ya, verbal melalui kata-kata, melalui ucapan, melalui tindakan, melotot, menunjuk. Itu kan nanti memberikan rasa yang tidak nyaman bagi siswa, bagi anak
Ya Bapak Ibu, kalau bisa ya posisi ini ya sudah, ya jangan dikerjakan ataupun jangan kita lakukan lagi. Kalau bisa, ya ini kamu kan menawarkan gagasan, menawarkan saran. Kalau bisa ya janganlah, ya karena dampaknya sangat luar biasa. Coba dampaknya tadi. Ya, jadi dampaknya yang jelas ada rasa benci, Hasilnya. dendam, ya, dendam. Ya, tadi Pak Guru menghukum saya benci dengan Pak Deden. Ya, saya dendam. Awas aja Pak. Pulang nanti motornya. Pak Dedennya rumahnya jauh, nanti saya dicegat di jalan. Gantian saya yang akan menghukum Pak Deden. Wah, ya, dendam. Ya, yang namanya dendam itu, misalnya usia teman-teman siswa-siswa kita, ya, siswa-siswa kita usianya misalnya sekarang ya di kisaran 16, 17, 18, itu sampai umur 50 tahun bahkan seumur hidup itu akan dikenang Pak Bu. Ya. Ucapan kita yang pernah menyakiti perasaan dari siswa-siswi ini sampai seumur hidup akan selalu dikenang, akan ingat. Maka tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, kita pun pernah merasakan masa-masa itu, ya, masa-masa sekolah. Sampai sekarang kita masih ingat guru tergalak waktu saya sekolah, waktu SMA. Bapak ini guru yang menyenangkan, asik, ya, suka bercanda, Bapak atau Ibu ini. Nah, kan sampai sekarang kita masih ingat. Begitu pun yang dialami oleh siswa. Ya sebisa mungkin kita tidak menerapkan hukuman. Ya karena dampaknya nanti ya akan bisa dikatakan dendam dan akan selalu diingat seumur hidup. Nah, itu bahaya sekali. Next, pembuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Jadi seolah-olah si siswanya yang bersalah. Oh ya Bu, maaf Bu. Ya, ini posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, lembut. Emang kalau menghukum tadi galak, kalau ini agak lebih lembut, tapi tajam. Nah, lembut, tapi tajam, ya. Sakitnya tuh di sini. Nah itu, ya. Ini hasilnya seperti apa? Ataupun dampak dari posisi kontrol yang kedua. Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Ya, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ya, apalah saya, ya, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya tidak bisa membahagiakan, tidak bisa menyenangkan bapak ibu guru, berarti saya ini orang gak berguna. Minder, ya, saya sudah menjadi orang yang gak berguna. Besok saya nggak mau sekolah lah. Nah itu, besok saya nggak mau datang lah. Nah, karena saya sudah nggak berguna, saya sudah tidak ada artinya. Nah, ini apa yang dikatakan oleh bapak ibu gurunya, dampaknya seperti itu yang dialami oleh siswa. Ya, mungkin bapak ibu pernah seperti ini, pernah. Nah, kalau ada yang pernah ya bukan untuk menyalahkan, bukan. Ya kita sama-sama evaluasi dan refleksi, ya refleksi apa selanjutnya. Kalau memang sudah pernah dan tahu kalau itu nggak baik, ya jangan dilakukan lagi. Ya itu bapak ibu ya. Oke, lanjut. Yang ketiga, teman. Berarti saya dengan siswa itu sama. Ya kita dengan siswa sama. Teman, ya ngobrol seperti biasa sebagai teman.
ayolah bantu demi Bapak. Nah, ayo ingat, tidak bantu ingat nggak Bapak pernah bantu kamu. Nah, itu sebagai teman, ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Posisi teman pada guru ini bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik, ya. Kalau saya dengan siswa sebagai teman, menganggap posisi saya sebagai teman, ya kita baik, pasti akan friendly, ya. Tapi ada sisi negatifnya mungkin dari Pak ya. Nah, silakan kita cari tahu. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka akan kecewa. Saya pikir Bapak, Ibu, teman saya. Gini, misalnya ada tugas. Saya sebagai guru sejarah memberi tugas kepada siswa. Karena siswa ini sudah friend dengan saya, sudah menganggap sebagai teman, ya. Karena saya pun menganggap dia sebagai teman sebaya, maka nanti akan bertanya si siswa kepada saya, Pak, ini gimana Pak tugas sejarah? Padahal saya yang memberi, saya yang kembali tanya. Kemudian saya yang kerjakan sendirilah, itu kan tugasmu. Loh, Pak, katanya kita teman, ayo Pak kita kerjakan bersama-sama. Itu gimana perasaan kita Bapak Ibu kalau di posisi itu, ya? Apakah baik? Ya nggak baik, ya nggak baik, ya. Ada positif, ada negatifnya, ya. Jadi kita harus bisa menempatkan kapan sebagai teman, gitu ya, kapan sebagai guru, gitu loh, ya. Karena kita sebagai guru juga, ya, sedikit lebih tua ketimbang siswa kita. Bapak Ibu pernah ada yang mengalami seperti ini, ya? Pernah? Ya, saya pernah mengalami seperti ini, ya. Saya pernah menganggap mereka sebagai teman dan ya akhirnya seperti itu. Nah, lanjut yang keempat, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi kita memantau CCTV. Misalnya kalau ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, apa konsekuensinya? Apa sanksinya? Ya, jadi memantau, mencari kesalahan sebenarnya. Ya. Apa kesalahanmu? Terlambat. Apa hukumannya? Apa konsekuensinya? Pernah Bapak Ibu di posisi itu? Pernah. Ya, saya pikir mungkin kita ini pernah di posisi itu. Ya, 1, 2, 3, 4 sebagai penghukum, ya. Pernah sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah sebagai teman, ya. Pernah. Kemudian sebagai pemantau juga pernah. Kemudian yang kelima, oh ya ini. Nah, ini yang kelima, ini terakhir nih, posisi kelima itu manajer. Mungkin inilah yang terbaik, ya, terbaik yang harus kita lakukan. Kalau 4 tadi sudah pernah kita lakukan dan hasilnya enggak baik, ya jangan dilakukan lagi. Maka inilah Bapak Ibu posisi kontrol yang terbaik sebagai manajer. Posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Maka di posisi manajer ini kaitannya dengan keyakinan kelas, ya. Jadi menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi sudah disampaikan, ya. Jadi keyakinan kelas apa yang kita yang sudah kalian tidak lakukan pada siswa itu, ya. Keyakinan kelas yang mana? Oh ya Pak, saya tidak mengerjakan tugas. Ya, ini nanti akan dibahas melalui cara manajemen kasus berikutnya, yaitu tentang segitiga restitusi. Posisi manajer ini akan juga memiliki
dampak atau hasilnya bagi siswa. Murid ini sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang belum terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, oh ini kok pemantau, oh ini manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada muridnya. Jadi inilah yang namanya keyakinan, ya. Jadi murid akan mengakui kesalahannya. Oh iya, saya seperti ini, Pak. Dan guru nggak marah, nggak seperti penghukum tadi, nggak mengeluarkan kata-kata kasar, melotot, menunjuk, ya, nggak membuat rasa bersalah. Kamu nggak kasihan sama saya, enggak, ya. Jadi inilah wibawa guru itu ada di posisi manajer. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua ini karena budaya positif sekolah, posisi manajer ini sebisa mungkin ayo kita terapkan lah, ayo kita praktekkan, ya kita sama-sama belajar Pak Bu. Ya saya juga nggak pintar, nggak hebat, tapi ya sama-sama belajar, kita sama-sama saling mengingatkan. Ini tidak lain dan tidak bukanlah demi kemajuan sekolah kita, ya supaya sekolah kita tetap tumbuh, tetap berkembang dan ya yang jelas mengalami kemajuan. Oke Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini berkaitan dengan segitiga restitusi. Ini masih berkait istilahnya ada hubungannya dengan posisi kontrol, ya. Segitiga restitusi adalah penyelesaian dari berbagai macam masalah ada di segitiga restitusi. Jadi apa saja akan dilanjutkan oleh Pak Yoko. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Deden. Kita Bapak Ibu, kita bisa tonton dulu untuk video awalnya untuk tentang segitiga restitusi ini. Kita simak video ini, biar dari gambaran video ini kita bisa mengetahui apa sih segitiga restitusi itu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu.
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu... 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi. Diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat mendukung tadi Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana segitiga restitusi itu bekerja dalam penyelesaian masalah pada siswa kita di sekolah itu sebagai gambarannya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk slide selanjutnya. Di dalam segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas siswa. Di dalam budaya positif, semua itu kita lakukan itu semua keberpihakan pada murid, ya, menstabilkan identitas. Ini pertama berbuat salah itu tidak apa-apa, ya contohnya. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini contoh-contohnya ya. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini bagaimana perkataan-perkataan menstabilkan siswa, identitas siswa, ya Bapak Ibu.
Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi diri kamu sendiri? Seperti itu. Ini adalah perkataan-perkataan yang untuk menstabilkan identitas siswa kita. Nah, untuk validasi tindakan yang salah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Contoh-contohnya seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya. Kenapa anak itu tadi tidur? Ada alasannya. Kenapa dia tadi mengambil buku temannya tanpa bilang? Ya, itu ada alasannya. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Jadi semua murid dia melakukan kesalahan itu ada dasarnya, ya, ada dasarnya, ada alasannya. Ya. Apakah kita memvalidasi yang salah? Selanjutnya, nah. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, ya. Nah ini sangat dilarang, ya. Bahwa melanggar peraturan itu sikap yang baik itu nggak boleh ya. Tapi dalam restitusi guru harus memahami alasan dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak akan penguasaan power. Walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita mempunyai alasan melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Ya. Semua dapat dilakukan. Semua murid ya, murid itu melakukan sebuah kesalahan itu ada sesuatu yang mendasari dia, ya. Tidak ujuk-ujuk dia melakukan kesalahan, tapi dia ada sesuatu hal yang mendasarinya, dan ini kita harus bisa pahami, ya. Jadi murid bisa merasa diterima. Kembali lagi kemana? Ke kebutuhan dasar manusia, Pak Deden ya. Kebutuhan dasar manusia diterima. Nah, Bapak Ibu, untuk menanyakan keyakinan kelas lagi, ya, kita kembali ke untuk segitiga restitusi, di mana menanyakan keyakinan kelas, menanyakan keyakinan pada murid kita. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah pertama dan tingkah laku yang telah divalidasi pada langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Nah, seperti apa yang kita percaya sebagai keyakinan di kelas. Nah, keyakinan kelas kan sudah dibentuk dengan bermusyawarah pada peserta didik, pada siswa. Nah, ini kita kembalikan lagi, keyakinan kelas kita itu apa, nah? Keyakinan kelas kita itu gimana? Nah, itu sudah kita tanyakan lagi ke siswa. Menanyakan keyakinan kelas berikutnya. Kebanyakan anak akan mengatakan ya Pak, Bu, memang benar bahwa kita masuk harus jam 7. Ya, saya belajar nggak boleh tidur di saat KMB belajar, di saat kegiatan belajar mengajar tidak boleh tidur. Ya. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya, seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu ketika anak sudah mendapat gambar yang jelas tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan. Guru dapat membantu anak-anak terfokus pada gambaran tersebut. Jadi kita bekerja, ya, menanyakan keyakinan pada siswa, ya, meluruskannya lagi kembali kepada keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Bapak Ibu, bagaimana penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi, ya, menanyakan keyakinan kelas, seperti inilah yang kita bagikan. Ya Pak Deden ya, dari pendidikan guru penggerak, ya, ini kita bagikan bukan kami bermaksud untuk mengajari Bapak Ibu, enggak, tidak ada maksud itu. Tapi kita berbagi apa yang telah kami dapat, yaitu tentang budaya positif di sekolah,
tadi kita sudah memberikan tentang bagaimana disiplin, bagaimana teori motivasi, terusnya kebutuhan dasar ya, kebutuhan dasar manusia yang butuh kasih sayang, butuh penerimaan seperti itu, dan teori kontrol yang sudah kita jabarkan tadi. Begitu juga tentang segitiga restitusi. Sampai di sini untuk berbagi ilmu dari materi guru penggerak kita hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya yang telah sempatkan untuk bisa hadir. Bapak Deden, ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk semuanya materinya. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih.